Assalamualaikum Sobat Sepansix. Ketemu lagi nih di segmen belajar kita yang spesial banget di bulan Ramadan. Yap, bener banget. Bareng Kak Fatur dan Kak Rina, kita bakal bikin waktu nunggu buka puasa kamu alias ngabuburit jadi jauh lebih asik dan tentunya bermanfaat. Gimana nih puasanya hari ini, Sobat Sepansix? Udah mulai liatin jam terus belum? Nungguin azan maghrib? Nah, daripada bengong atau cuma scroll-scroll media sosial yang nggak jelas, mendingan kita isi waktu nungguin ini dengan sesuatu yang ya bikin kita makin pinter dan pastinya nambah pahala. Betul, kita bakal jihad ilmu. Eits, tunggu dulu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Jihad itu kan artinya berjuang sungguh-sungguh. Nah, berjuang buat naklukin soal-soal teks berita yang kadang bikin kepala pusing, itu juga termasuk jihad loh. Keren kan? Betul banget, Kak. Apalagi kan di bulan Ramadan ini semua pahala kebaikan itu dilipat gandakan sama Allah. Jadi bayangin deh, setiap rumus yang kamu ngerti, setiap soal yang akhirnya bisa kamu pecahkan, insya Allah itu semua jadi tabungan pahala buat kamu. Yuk kita mulai panen pahala dari sekarang. Oke, kita langsung masuk ke masalah pertama. Kamu sering nggak sih ngelihat teks berita yang panjangnya minta ampun? Pasti tanya intinya apa, malah jadi bingung sendiri ya. Nah, buat ngatasin ini, kita butuh jurus yang dalam Islam itu disebut tabayun. Jadi, tabayun itu artinya kita harus cek dan recheck lagi sebuah informasi. Nggak boleh asal percaya, nggak boleh ditelan mentah-mentah, kita harus jadi super teliti. Seteliti malaikat rakib dan atid yang nyatat amal kita, nggak ada yang boleh kelewat sedikit pun. Nah, alat buat kita bertabayun dalam teks berita, itu namanya adik simba. Gampang kok ngapalinnya. Ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anggap aja ini adalah peta harta karun kalian buat nemuin semua informasi penting di dalam teks. Sekarang kita kasih trik cepatnya ya. Misal nih, ada soal yang nanya, siapa narasumber dalam berita tersebut? Kamu nggak usah baca dari awal sampai akhir. Cukup scan aja teksnya, cari tanda petik 2 kayak gini. Nah, nama yang ada di dekat situ, kayak Pak Budi di contoh ini, udah pasti itu jawabannya. Hemat waktu banget kan? Ada lagi nih trik lainnya. Kalau pertanyaannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kamu langsung aja berburu kata kunci. Cari kata-kata kayak karena atau sebab. Dijamin, di kalimat yang ada kata itu, disitulah letak penjelasan alasannya. Simple banget. Oke, lanjut ke masalah kedua. Ini juga sering banget kejadian. Kita baca berita, tapi nggak efisien. Malah kayak tersesat di detail-detail yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, solusinya adalah kita harus paham struktur berita yang namanya piramida terbalik. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Dalam ibadah puasa, kan ada yang wajib, yaitu nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Itu nggak boleh ditinggalin. Tapi ada juga yang sunnah, kayak sholat tarawih atau sedekah. Nah, mana yang harus kita utamain? Tentu yang wajib dong. Sama persis kayak berita. Kita harus dahulukan kepala berita, karena disitulah letak informasi yang paling penting, yang wajib kita tahu. Jadi strukturnya tuh gini, kepala berita atau lead itu letaknya selalu di paragraf paling awal. Isinya itu semua informasi yang wajib tadi. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus ada tubuh berita, isinya penjelasan lebih detail. Dan yang terakhir, ekor berita, ini isinya cuma info tambahan yang sifatnya sunnah. Kalaupun bagian ini dihilangin, inti beritanya nggak akan berubah. Nah, ini nih yang harus dicatat baik-baik. Kalau ada soal yang nanyain, apa pokok informasi utama dari berita tersebut? Jawabannya itu udah pasti ada di paragraf pertama atau kedua. Jangan sekali-kali nyari di paragraf terakhir ya, itu jebakan Batman sobat. Oke, kita udah tahu cara nemuin informasi penting. Tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah krusial, yaitu mastiin info yang kita dapat itu bener atau nggak. Nah, ini dia masalah yang paling gawat di zaman sekarang. Ngebedain mana fakta dan mana opini. Kalau kita sampai salah, bisa-bisa kita malah ikut nyebarin hoax. Wah, bahaya banget. Dulu ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Kalau di era digital sekarang, mungkin bisa kita ubah jadi jarimu harimaumu. Soalnya, setiap kata yang kita ketik dan kita sebar itu punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai jari kita malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Oke, coba perhatiin tabel di layar ini. Ini kuncinya. Fakta itu sifatnya objektif. Artinya nggak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena bisa dibuktikan. Dan biasanya ada data atau angkanya. Contohnya jelas tuh, skor akhir pertandingan 1-1, angkanya pasti kan? Nah, kalau opini itu kebalikannya, sifatnya subjektif, isinya cuma perasaan atau pendapat seseorang.
Cirinya gampang, sering pakai kata sifat kayak di contoh, suasana terasa magis. Kata magis ini kan penilaian orang, beda-beda tiap kepala, jadi nggak bisa diukur kebenarannya. Dan tolong banget ingat ini ya, menyajikan sebuah opini seolah-olah itu adalah fakta, itulah yang kita sebut dengan hoax. Dan yang paling ngeri, menyebar hoax itu bisa jadi dosa jariah. Artinya dosa yang dosanya terus ngalir bahkan saat kita udah berhenti ngelakuinnya. Ngeri banget kan? Makanya harus super hati-hati. Wah, nggak kerasa ya, udah banyak banget jurus-jurus rahasia yang kita pelajari hari ini. Dengan bekal ini semua, insya Allah ujian kalian nanti lancar jaya dan puasa kalian juga jadi makin berkah. Kalian semua siap jadi juara. Oke, sebelum kita udahan, kita rangkum dulu ya. Senjata juara kamu ada 3. Pertama, jurus adik Simba buat deteksi info super cepat. Kedua, pola piramida terbalik biar kamu fokus sama yang paling penting. Dan yang ketiga, filter fakta versus opini biar kamu nggak kejebak sama hoax. Itu dia 3 trik rahasia dari kami berdua. Wah, kayaknya sebentar lagi azan maghrib nih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Selamat berjuang untuk ujiannya dan selamat berbuka puasa, Sobat Sepanix. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.